Habib Salim berdiri, enggak panjang lebar, dan mengatakan kepada para ulama yang ada saat itu di Al-Hawi. Beliau katakan kepada halayak ramai, wahai hadirin, beginilah sadah Bani Alawi, beginilah para habaib. Ibaratnya seperti pohon pisang, induknya enggak mati kecuali kalau udah tumbuh tuh anak-anaknya, benih-benihnya, kata Habib Salim bin Jindan. Dan beginilah para sadah Bani Alawi, orang tua mereka enggak mati melainkan setelah anak-anak mereka tumbuh untuk meneruskan perjuangan mereka. أنا مشغول بلا إله. Di malam hari ini yang istimewa adalah haul daripada orang tua kami, Ad-Da'i ilallah Al-Habib Naufal bin Salim bin Ahmad bin Jindan, yang memang wafat beliau setelah daripada haul Al-Habib Muhammad bin Salim Al-Attas di Singapura. Haul Al-Habib Muhammad pada hari Kamis, hari Jumat berikutnya, hari Jumatnya yaitu pada saat menjelang maghrib pukul 5 sore beliau wafat. Saat itu ketika saya menyampaikan berita ini kepada Syekhna Al-Allamah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, dan saya katakan beliau wafat di hari Jumat sore pukul 5 sore, beliau langsung spontan mengatakan Sa'ah Fatimiyah. Saat itu adalah saatnya Sayyidatuna Fatimatu Zahra, saat yang penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sayyidil Walid Al-Habib Naufal bin Salim bin Ahmad bin Jindan, beliau lahir tanggal 18 April 1942 Masehi di Jakarta. Beliau dari sejak kecil dididik oleh ayahnya, yaitu Al-Allamah Al-Muhaddith Ad-Da'i ilallah Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Beliau mendampingi ayah beliau kemanapun Al-Habib Salim pergi, sehingga beliau belajar banyak dari ayahnya, sebagaimana beliau juga mengambil banyak dari ulama-ulama yang ada di masa itu. Salah satunya adalah Al-Imam Al-Awwab, yaitu Al-Habib Alawi bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad, yang mana dahulu Al-Walid sempat mendapatkan nazar, perhatian, riayah daripada Al-Habib Alawi bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad. Hingga satu kali ketika Habib Alawi bin Muhammad bin Tahir datang ke Otista untuk berjumpa dengan Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, saat itu Al-Habib Salim sedang tidak ada, maka yang menyambut kedatangan Al-Habib Alawi bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad adalah orang tua kami Al-Walid Al-Habib Naufal bin Jindan. Itu waktu usia Abah sekitar 7 tahun atau 8 tahun, masih anak-anak, dan diajak oleh Al-Habib Alawi bin Muhammad bin Tahir untuk datang ke tempatnya Habib Salim ketika sedang pergi, saat itu dihampiri. Dan saat itu Abah kami Al-Habib Naufal di pangkuannya Al-Habib Alawi bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad. Dan ini merupakan keberkahan yang beliau dapati dari Habib Alawi bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad, sebagaimana beliau juga menimba ilmu, mengambil keberkahan yang sangat banyak dari ulama-ulama yang ada di zamannya. Di antaranya Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi sahib Kuitang. Sebagaimana beliau semasa hidupnya beliau habiskan waktunya itu mendampingi mertua beliau, kakek kami Al-Arif Billah Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Kemanapun Al-Habib Muhammad pergi, beliau selalu mendampinginya, sehingga beliau banyak mengambil ilmu. Bahkan tatkala beliau masih muda, beliau ikut dengan ayah beliau bersama kakak beliau Al-Habib Muhammad Salahuddin, yaitu pada tahun 1379 Hijriah. Perjalanan yang ditempuh oleh kakek kami saat itu, membawa kedua anaknya Al-Walid dan paman kami Al-Habib Muhammad Salahuddin untuk pergi haji ke tanah suci Mekah, berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu juga perjalanan panjang ditempuh oleh kakek kami Al-Habib Salim bin Jindan, perjalanan lebih kurang sekitar 2 tahun lebih. Saat itu melewati Sri Lanka, masuk ke India, sampai ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji, melewati sebelumnya kota Adan. Dan Al-Walid saat itu bersama ayah beliau berziarah ke makam Al-Imam Al-Arif Billah Al-Gutub Abu Bakar Al-Adni bin Abdullah Al-Idrus ibn Imam Abu Bakar Al-Sakran. Kemudian berangkat masuk ke tanah suci, melakukan ibadah haji.
kemudian berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu di kota Mekah, Al-Habib Salim disambut oleh para ulama yang sangat banyak, sehingga pada saat itu Al-Walid juga mendapatkan keberkahan dari para ulama-ulama yang ada di kota Mekah yang datang dari berbagai penjuru saat melaksanakan ibadah haji tersebut. Kemudian setelah itu, setelah melaksanakan ibadah haji, Al-Habib Salim berangkat ke kota Hadramaut, melewati kota Adan lagi untuk transit. Dan kebetulan saat di kota Adan, Sayyidil Walid beliau dilanda penyakit, beliau sakit parah, sehingga nggak bisa meneruskan perjalanan masuk ke lembah Hadramaut, hingga akhirnya beliau memutuskan setelah mendapatkan izin dari ayahnya untuk kembali ke Hijaz, ke tanah suci, dan dari situ beliau kembali ke Indonesia. Sedangkan ayah beliau Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan dengan kakaknya Al-Walid yaitu Al-Habib Muhammad Salahuddin melakukan perjalanannya yang begitu panjang ya, saat itu di kota Hadramaut, dan masuk sampai ke Kuwait, masuk ke Afrika, keliling perjalanan 2 tahun, sedangkan Walid saat itu kembali karena keadaan yang tidak memungkinkan. Kemudian setelah kembali ke Indonesia ya, nggak lama kemudian saat masa ayah beliau juga masih hidup, Al-Habib Salim bin Jindan, Al-Habib Al-Walid, Al-Habib Naufal kembali lagi ke Mekah, hingga beliau duduk di kota Mekah itu lebih kurang 2 tahun atau lebih. Saat di Mekah tersebut, Al-Habib Naufal, Al-Walid, beliau belajar dari banyak para ulama. Di antaranya beliau menimba ilmu daripada Al-Imam Alawi bin Abbas bin Abdul Aziz Al-Maliki, sebagaimana beliau juga mengambil ilmu daripada Syekh Hasan Masyad, dan juga beliau mengambil ilmu dari Al-Imam Al-Arif Billah Muhammad Amin Qutbi, dan banyak lagi ulama-ulama yang ada di Mekah. Dan beliau sangat disayang oleh para ulama-ulama yang ada di Mekah saat itu, hingga As-Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki memanggil ayah kami Al-Walid Al-Habib Naufal bin Salim bin Ahmad bin Jindan, sebagaimana beliau juga memanggil putranya yaitu Syekhana Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, dan keduanya yaitu Al-Walid dan Sayyid Muhammad dipersaudarakan oleh Sayyid Alawi, dipersaudarakan ikatan persaudaraan di dunia dan di akhirat. Kemudian juga Sayyid Muhammad Amin Qutbi itu sangat menyayangi kepada Sayyidil Walid, sampai dianggap sebagai anaknya sendiri, saking besarnya perhatian Sayyid Muhammad Amin Qutbi kepada Al-Walid. Kemudian saat beliau di Mekah, Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan di Indonesia saat itu sudah bertekad untuk hijrah ke kota Mekah, membawa keluarga besarnya untuk berangkat hijrah ke kota Mekah. Dan Al-Walid saat itu mempersiapkan segalanya di Mekah, tetapi di waktu yang ditentukan Al-Habib Salim nggak kunjung datang. Saat itu belum ada internet semacam sekarang, yang ada saat itu mungkin masih telegram. Begitu walhasil nggak ada kabar. Abah saat di Mekah ketakutan, nih apa yang terjadi, nggak ada kabar, mestinya udah datang tapi nggak kunjung datang. Ternyata dari sini kapalnya itu dibatalkan Al-Habib Salim, sehingga nggak bisa berangkat ke Mekah bersama rombongan haji yang ada saat itu, sehingga Al-Walid merasa khawatir ada sesuatu terjadi. Ditambah lagi saat di Mekah Al-Walid beliau bermimpi bahwasanya sang ayah meninggal dunia, tambah berat lagi keadaannya, sehingga beliau saat itu kembali ke kota Mekah tanpa memberikan kabar. Saat itu mau ngasih kabar juga susah. Beliau pulang dari Mekah menuju ke Indonesia. Wal Habib Salim di sini begitu bilang kepada beberapa muridnya, di antaranya almarhum Haji Muhammad Rashad, bilang, ayah Haji Muhammad, kita pergi kemana? Ke pelabuhan. Ada apa Habib? Naufal sebentar lagi mau datang, padahal nggak ada kabar kasyaf dari beliau. Sehingga di waktunya Al-Habib Salim yang menjemput. Dan saat itu ketika Abah datang dari Mekah, Al-Habib Salim begitu gembira luar biasa, sehingga orang tua kami bercerita saat itu diajak oleh Al-Habib Salim kemana-mana untuk ikut mendampingi beliau berdakwah, sampai ya ikut berdakwah ke beberapa tempat. Terus saat itu Al-Walid Al-Habib Naufal bin Salim bin Ahmad bin Jindan di usianya yang masih relatif muda jadi jadi idola masyarakat. Sehingga kalau dulu yang diundang selalu di mana-mana Habib Salim Jindan, ini enggak, Habib Naufal yang diundang di mana-mana oleh orang-orang. Saat itu beliau masih muda. Begitu sampai abah kami cerita, Al-Walid cerita kepada saya, kepada Habib Jindan juga, pernah satu kali di bulan Maulid itu abah diundang, kebetulan Habib sama abah, Habib Salim Jindan dengan abah diundang di 2 tempat yang sama. Ya semua meminta abah dan Habib Salim berbicara, anak sama abahnya ini. Begitu sampai akhirnya bagaimana 2 tempat yang sama di waktu yang bersamaan juga, tempat yang berbeda, maaf, 2 tempat yang berbeda di waktu yang sama.
Sampai akhirnya Abah bilang, akhirnya diatur sama Habib Salim Jindan. Di tempat yang A, Habib Salim ceramah duluan, tempat B, Abah ceramah duluan. Nanti ini selesai ceramah dia tukar dah. Begitu. Sampai seperti itu. Wah, Habib Salim begitu gembira. Sampai disebutkan kami mendengar juga dari guru-guru kami, di antaranya Syekhana Al-Habib Abdul Qadir bin Muhammad bin Ahmad Al-Haddad. Itu pernah sekali ketika di Maulid di Al-Hawi, Al-Walid minta kepada ayahnya untuk berbicara, atau diminta untuk berbicara di Maulid di Al-Hawi. Saat itu masih ada pembesar-pembesar, Al-Habib Salim juga ada. Maka diizinkan berdiri Al-Walid berbicara di hadapan halayak ramai. Setelah beliau berbicara dan duduk panjang lebar ceramah, duduk, Habib Salim berdiri, enggak panjang lebar, dan mengatakan kepada para ulama yang ada saat itu di Al-Hawi. Beliau katakan kepada halayak ramai, wahai hadirin, beginilah sadah Bani Alawi, beginilah para habaib. Ibaratnya seperti pohon pisang, induknya nggak mati kecuali kalau udah tumbuh tuh anak-anaknya, benih-benihnya, kata Habib Salim bin Jindan. Dan beginilah para sadah Bani Alawi, orang tua mereka nggak mati melainkan setelah anak-anak mereka tumbuh untuk meneruskan perjuangan mereka. Sampai pernah kami juga mendengar di antara sejarahnya itu, satu kali Al-Walid bilang kepada Al-Habib Salim bin Jindan, beliau bilang, Abah, saya izin, saya mau ceramah di atas mimbar Kuitang. Saat itu di Kuitang orang-orang besar semua, orang-orang aulia, ulama-ulama besar. Habib dengar gitu bilang, berani kamu bicara di mimbar Kuitang? Ini di bawahnya ulama-ulama semua. Abah bilang kepada Habib Salim Jindan, Abah, saya lebih berani dari Abah. Itu waktu Habib Salim Jindan singa podium. Siapa yang nggak kenal? Habib Salim dengar gitu terperanjat. Apa kamu bilang? Iya, saya lebih berani dari Abah. Kenapa? Kata Habib Salim, pengen tahu jawabannya. Kenapa kamu bilang begitu? Abah bilang, kalau Habib Salim, kalau Abah naik mimbar berani, Abah punya ilmu. Saya berani naik mimbar, saya nggak punya senjata ilmu. Karena itu saya lebih berani dari Abah, katanya. Habib Salim dengar gitu gembira, kalau gitu kamu naik sini, saya izinkan. Wah, kata. Beginilah semangat mereka dahulu di dalam menyebarkan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, Al-Walid, beliau kami mendengar sendiri, kami menyaksikan sendiri, beliau memiliki hafalan yang sangat kuat sekali. Dan di antaranya beliau itu hafal kitab Riyadhus Shalihin. Dan juga beliau menceritakan kepada kami bahwasanya beliau hafal lebih daripada 3.000 hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beginilah kehidupan beliau, siang dan malam nggak berhenti berdakwah keliling ke berbagai tempat, ke berbagai penjuru demi menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang istimewa dari beliau adalah hati yang bersih. Nggak nyimpen kedengkian kepada siapapun. Nggak nyimpen kedengkian, kebencian kepada siapapun. Sampai di akhir hayatnya beliau itu nggak berhenti hampir tiap hari. Padahal kondisi beliau sakit parah. Tapi nggak bisa netep di rumah. Tiap hari, ya, kalau nggak saya, kalau nggak Habib Jindan, keliling bersama Abah, nganter beliau keliling. Keliling kemana? Nengokin teman-teman beliau, kawan-kawan beliau, kenalan-kenalan beliau. Terkadang beberapa dari mereka itu yang memang sama sekali, ya, di belakang ngomongin Abah, di belakang nggak suka sama Abah. Dan Abah tahu itu, tetapi tetap Abah nyambung tali silaturahmi. Sampai kita ini yang nganterin anak-anaknya, kita pegal, Abah mau sampai kapan ke situ? Biarin, ini urusan gue sama Allah, katanya Abah begitu. Hati bersih, nggak nyimpen kedengkian kepada siapapun. Yang ada di dalam hatinya kasih sayang dan rahmah. Terus salah satu akhlak beliau, keistimewaan beliau, suka sama tamu, nggak pernah nolak tamu. Dan terus tuh di rumah selalu masak bakal tamu. Ibunda kami itu nggak pernah berhenti, selalu masak bakal tamu. Dan kalau udah ada tamu, bertamu, nggak boleh pulang kecuali kalau udah makan. Ini kebiasaan beliau. Dan ini adalah iman, sebagaimana Nabi Muhammad SAW menyebutkan di dalam hadisnya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim daifah. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka akan senantiasa memuliakan tetamu mereka. Dan inilah beliau menempuh jalan yang dahulu ditempuh oleh leluhurnya, oleh orang-orang tuanya, hingga mencapai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara hal yang kami saksikan daripada beliau, yang sampai saat ini kami nggak pernah melupakannya, adalah beliau nggak pernah meninggalkan qiyamul lail. Sama sekali nggak pernah meninggalkan qiyamul lail. Dan semua mengakui itu. Itu kalau udah bilang tentang Abah, oh itu orang malam.
Itu nggak apa, qiyamul lailnya kuat, nggak pernah ninggalin qiyamul lail. Sampai di akhir hayatnya, di usia saat beliau sakit-sakitan, tetap qiyamul lail, tahajud, bangun sebelum subuh. Bahkan terkadang tuh dari jam 2 malam beliau udah bangun, ngebangunin anak-anak santri. Dari jam 2 malam. Padahal mestinya anak santri itu jam 3, jam setengah 4 baru bangun. Ini Abah dari jam 2 udah keliling, pegang tasbihnya tiap malam segitu dalam keadaan sakit, nggak pernah ninggalin qiyamul lail. Wah, dan memang kewalian ya diberikan oleh Allah bagi mereka, orang-orang yang bangun di malam hari. Qaumun idza arkhadh dhalamu suturahu lam tulfihim rahnul wita wal majja'i bal talqahum umudal maharibi quwwaman lillahi akrim bisujudir raka'i. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita sekalian dengan berkat mereka. Rabbi fan ربك واترك كل دون واسأله السلامة من دار الفتون.